Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan jangan lupa bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini untuk klik like, comment, and subscribe. Dan ini dia videonya. Setelah kejadian itu sisinya di situ tuh celungak, celinguk. Masa iya sih? Kok manusia jadi begitu? Apakah ini yang namanya pesugihan? Jadi pelaku pesugihan atau gimana? Ya kok aneh ya, manusia kok berkepalanya kepala binatang, aneh gitu. Aneh kenapa ya? Gak lama kemudian langsung dikuntet datang, Kang Sinyo, udah jangan bingung, jangan mikirin begituan. Ini sekarang kan udah pagi, udah Kang Sinyo mau istirahat aja, nunggu bentar lagi siang, kata si Kuntet. Si Sinyo menjawab, iya Kuntet, kita ini udah agak siangan dikit, malah tuh udah terdengar suara-suara ayam tuh. Banyak di kampung tuh sudah terdengar suara ayam. Gak lama kemudian keluarlah serengenge matahari dari ufuk timur. Gak lama kemudian gitu. Jadi ternyata orang-orang Cina itu kebanyakan tuh menjadi orang-orang kaya itu kebanyakan tuh pesugihan, ya entah dari gunung mana itu begitu. Ini menurut pengalaman si Sinyo sama si Kuntet. Udah gini aja Kuntet, kita jalan aja yuk ke sana, udah jangan mikirin nasib orang begini kayak mau gitu, bodoh amat. Ya bener Kang, bener, mendingan begitu. Si Kuntet sama si Sinyo langsung melanjutkan perjalanan. Gak lama kemudian si Kuntet sama si Sinyo itu mendengar suara deburan ombak dari situ tuh. Deburan ombak, kata si Sinyo, Kuntet, ini ada deburan ombak kayaknya dekat ke laut ya. Iya Kang, udah ini emang baunya udah kecium bau laut begini. Yang bener Kuntet, iya Kang. Kamu sama Kang nggak kecium bau laut? Enggak Kuntet, enggak. Yang bener Kang. Iya bener, gak cium. Udah gitu langsung melanjutkan perjalanan. Gak lama kemudian terlihat itu di situ ada pantai pasir putih. Pasir putih di situ bener-bener sangat putih, sangat indah. Itu sisinya lari-lari ke sana, ke pantai, lari-lari. Lari-lari sangat bahagia, sangat girang itu sisinya ya. Gak lama kemudian langsung itu gembolannya, buntelannya sisinya itu langsung disimpan di situ. Udah gitu langsung lari ke tengah Sinyo itu mandi, mandi air laut di situ, sangat bahagia, lari sana lari sini. Benar-benar menikmati pantai itu Sinyo tuh ya, menikmati mandi, renang ke sana lari ke sini, benar-benar berenang. Udah lama kemudian udah berasa capek, itu sisinya langsung ke pinggir lagi. Pas di pinggir di situ lagi berdiri dari yang nggak jauh juga sih, kelihatan ada ikan terdampar ya, lumayan lah. Itu sisinya pas ngelihat ikan terdampar itu langsung sisinya tuh lari-lari. Kuntet itu ada ikan terdampar itu, Kuntet ayo kita tangkap. Itu si Kuntet senyum. Ya udah Akang aja ambil sana. Itu sisinya udah makin lama makin dekat, udah dekat itu langsung ditangkap. Kata si Sinyo, Kuntet dapat nih Kuntet. Iya Kang, iya, langsung Kuntet sambil senyum, si Sinyo tuh sambil senyum. Udah lama begitu si Sinyo tuh langsung pinggir, ganti baju sambil dijemur tuh baju bekas berenang tadi tuh dijemur, nyari ranting-ranting si Sinyo nyari ranting di tempat teduh di situ, langsung bakar ikan itu Sinyo ya, makan besar bakar ikan. Bakar sendirian aja. Kalau Kuntet sih nggak makan begituan ya, cuma ngeliatin aja Kuntet sih. Gak lama kemudian itu udah mulai matang, udah terciumnya kemana-mana, udah terciumnya tuh dibulak, dibalik.
dicium lagi sama si sinyo, dibakar lagi, selalu begitu, lalu begitu. Gak lama kemudian udah mateng, dicubit sama si sinyo tuh, itu diolah, dicobain, ternyata enak, apalagi kalau ada garamnya, ada garam. Biarpun air laut juga kalau bakar ikan tetap nggak asin ya, harus bawa garam itu sendiri baru enak. Dimakan sama si sinyo tuh itu ya, itu bener-bener menikmati si makan ikan sampai habis itu ikan. Gak lama kemudian udah beres bakar ikan, udah habis, langsung terdengar suara azan duhur ya, terdengar suara azan duhur. Kata sinyo, Kuntet, yuk kita ke sana yuk. Kemana Kang? Ya udah ke sana. Iya. Berjalan lagi kan, semakin lama semakin jauh itu dari pantai itu. Di situ yang namanya tebing karang itu, di situ Masya Allah, bener-bener langsung manjat ke sana, sisinya tuh turun naik di batu karang itu, turun naik. Dari kejauhan itu terlihat sama sisinya tuh, terlihat ada kampung di situ tuh, ada kampung. Dad, ya Kang, ada apa Kang? Itu kayaknya ada kampung ya. Iya Kang, kampung. Sana yuk, mau kesana, lewatnya ke sana. Kata Kuntet, jangan Kang, jangan ke sana, rame situ. Ini yang sebelah sana aja ya. Ya udah ya. Itu si Kuntet sama sisinya itu langsung melanjutkan perjalanan, terus jalan. Itu makin lama makin sore, makin lama makin sore. Udah mulai kelihatan itu bulan spasi ya, bulan sedikit gitu ya. Berarti itu menandakan udah tanggal 2 bulan purnama ya. Tanggal 1-nya orang-orang nggak bakalan lihat, pasti tanggal 2, tanggal 3 ke sana pasti ngeliat, tapi tanggal 1 nggak bakalan ada yang lihat. Soalnya tipis banget ya, tipis. Makin lama makin besar, makin lama terus sisinya tuh jalan, terus jalan. Pas di batu karang itu yang agak tinggi ya, sisinya tuh duduk di situ, duduk di situ sisinya tuh. Itu si Kuntet langsung pergi, tahu kemana tuh pergi. Menghilang aja begitu aja, emang kerjanya begitu, selalu menghilang aja, nggak pamit, nggak apa, selalu begitu itu kelakuannya. Langsung lagi duduk di situ tuh, nggak taunya itu ada suara angin menderu terus, angin sangat deras, kencang itu angin. Itu sisinya sambil rambutnya sampai ke bawah angin itu ya kan panjang, rambut sisinya kan panjang ya, panjang. Sampai ke bawah angin, aduh rambut sisinya itu bagus banget kena angin sampai melambai-lambai ya. Bener sihnya rambutnya bagus banget, udah tebal, hitam kemerah-merahan, janggutnya juga begitu, tebak angin gitu ya. Gak lama kemudian itu kelihatan samar-samar ada makhluk itu warnanya tuh hijau, bergigit taring, kepalanya barongsai. Di situ sisinya tuh kaget. Masya Allah, astagfirullahaladzim, kamu aduh bikin kaget aja. Manusia, kata makhluk itu, kamu di sini sedang apa? Kamu mengganggu ketenangan aja. Apa maksud tujuannya kamu? Apa kamu pengen banyak harta atau gimana? Itu sisinya tuh senyum. Buat apaan harta yang begituan? Saya mau kaya tapi nggak mau dikasih sama kamu. Bukan kan biasanya yang manusia kesini itu semuanya banyak keinginannya tuh harta, emas, bisnis, berlian. Enggak, saya sih cuma di sini cuma lagi duduk aja, mampir habis capek lari-lari, habis tadi mandi di laut. Oh begitu manusia. Dah kalau begitu manusia, kamu sekarang pergi aja dari sini. Jangan di situ. Sebentar lagi bakal ada yang datang menempatin tempat itu. Kata makhluk itu. Kata sinyo menjawab, kok kamu ngusir? Bukannya ngusir manusia. Coba liatin tuh sama kamu, udah ada 2 orang yang mau ke sini. Pas sinyo nengok, bener
ada dua orang, oh iya ya, iya ya udah gitu aja ya, saya mau pergi. Ya udah, terima kasih manusia, silahkan kamu jangan jalannya ke sebelah sana, jangan ke sebelah sini aja. Kalau ke sebelah sana nanti kamu ngasih tahu bahwa saya ada di sini. Kok makanya kamu ke sebelah sana aja jalannya. Ya iya iya, ngatur-ngatur aja loh. Bukannya ngatur manusia. Udah sana jalannya tuh enak tuh, kelihatan jalannya bagus. Pas sisinya ngelihat ke jalan ke sana tuh bener. Sama sisinya itu kelihatannya tuh jalan bagus, bener-bener bagus. Bagus, rapi, rata itu ya. Ya bilang aja jalan aspal gitu ya, supaya ngerti ya, jalan aspal gitu ya. Bener, pas sisinya udah berdiri bangun langsung turun sana. Yang aslinya jalan itu tuh bukannya jalan rata, jalan rapi, jalan bagus, sebenarnya bukan. Itu tuh istilahnya tuh apa ya, tebing. Itu di situ tuh tebing sangat curam, tebing. Posisinya melangkah ke sana tuh langsung Kuntet datang. Sinyo mau kemana Sinyo? Iya Kuntet tuh sama buta hijau itu saya disuruh ke sini jalannya. Kang, jangan Kang, itu bukan jalan bagus, itu tebing sangat curam, nanti akan jatuh ke sana mati. Tapi kan sama si makhluk itu suruh jalan ke sini. Katanya bakal ada dua orang. Ya udah Kang, kalau begitu ya udah, mau lewat lewat aja biar saya bantu, kata si Kuntet. Ya Tet, emang kenapa Tet? Kan kelihatan sama saya tuh jalannya bagus. Bukan Kang, itu jalannya tebing sangat tinggi, sangat curam, sangat dalam. Dasar makhluk buta hijau. Itu kata si Sinyo. Gimana kalau saya deketin lagi, paranin lagi ke sana? Kuntet, gak usah Kang, udah mendingan kita lanjut aja ya, biarin dia maunya begini. Itu kan mau nyelakain saya itu. Ya nggak apa-apa lah berarti. Udah gitu si Kuntet, si Sinyo itu sama si Kuntet itu dipegang tangannya, blesat ke atas, melayang, udah nyampe ke bawah. Kata Kuntet, udah Kang, udah nyampe ke sini. Ya Kuntet, terima kasih. Itu lanjut perjalanan ya, jalan terus. Gak lama kemudian di situ masuk hutan. Di hutan di situ bener-bener sangat gelap itu di hutan. Kata Sinyo, Kuntet, kok di sini gelap-gelap amat? Emang kan biasanya kalau di hutan nggak terlalu gelap begini, biasanya kan nggak biasa terang. Kata Sinyo, Kuntet menjawab, iya Kang, sekarang kan bulannya bulan kecil, bulannya belum besar, jadi ini jadi hawa, jadi cuaca ini dari alam aja, dari hawa laut terang gitu. Oh begitu Kuntet, iya. Pas begitu si Sinyo itu tersandung cetuk, astagfirullahaladzim, ada apa lagi? Pas dipegang di situ tuh ada batu besar. Aduh Kuntet, ini saya kesandung batu, abang. Kenapa kamu nggak ngasih tahu? Itu si Kuntet itu senyum. Kata si Kuntet, makanya Kang, hati-hati, jangan sampai begitu, hati-hati kalau menghadapi sesuatu itu harus sabar, tawakal, hati-hati, jangan emosi begitu, jangan ya. Kata si Kuntet. Kata si Sinyo, iya kan saya kan manusia Kuntet, kamu bisa, kalau saya kan manusia, selalu begini selalu begitu, itu manusia. Iya bener Kang, itu manusia emang begitu, tapi kan Akang harus belajar Kang. Iya Kuntet, kata sisinya. Lagi jalan begitu, udah kesana itu langsung sisinya tuh. Pas dari kejauhan tuh ada kelihatan dari atas itu gumpalan api, bola api, kayak bola api itu melesat, arahnya dari gunung melesat, besar sebesar bola gitu ya, kurang lebihnya sebesar bola, melesat sangat cepat banget. Itu kata sisinya, Kuntet, itu apa yang melesat? Udah Kang, jangan turut campur yang begitu, udah Kang, lewat aja itu. Tapi itu namanya apa? Ya kelihatan sama Akang apa? Oh itu bola api ya?
Kan itu akan tahu. Terus si Kuntet itu senyum, sebenarnya si Kuntet itu tahu bahwa itu tuh makhluk. Itu tuh makhluk ya, makhluk. Udah si Kuntet tuh bener-bener nggak ngasih tahu apa yang sebenarnya itu bola api itu, nggak kasih tahu. Yang namanya si Sinyo itu udah bertahun-tahun keliling masuk hutan keluar hutan, masuk kampung keluar kampung, tapi belum pernah pengalaman yang namanya artinya begini begitu itu nggak tahu. Sangat nol, sangat polos. Makin lama makin malam, makin lama makin lama malam. Pas di situ langsung udah malam tuh kelihatan sama si Sinyo itu ada gubuk. Kata Sinyo, sebentar di sana kelihatannya ada gubuk ya. Iya Kang. Emang kenapa Kang? Ya ke sana yuk, ke sana. Emang Akang mau ngapain ke sana? Iya Kuntet, kita mau cari tempat tidur yuk. Tempat tidur. Emang Akang nggak tahu itu? Emang apaan Kuntet? Ya udah kalau Akang mau ke sana aja. Itu si Kuntet nggak ngasih tahu, itu gubuk apa, nggak kasih tahu. Itu jalan aja. Jadi si Kuntet itu apa yang dilihatnya, apa yang itu si Kuntet itu selalu merahasiakan. Dikarenakan kenapa si Kuntet selalu merahasiakan? Kalau si Kuntet dikasih tahu sama Kuntet apa yang akan terjadi, apa yang terjadi itu nantinya itu nanti kalau udah ini nanti si Sinyo itu menggantungkan diri, jadi kepercayaan dirinya tidak ada, jadi selalu mempercayakan sama si Kuntet. Jadi tujuannya si Kuntet itu si Sinyo itu harus bisa mandiri, begitu itu maksudnya tujuannya si Kuntet, makanya nggak kasih tahu. Kita lanjut ya. Gak lama kemudian itu si Sinyo tuh jalan pas udah deket ke gubuk gitu. Aduh Kuntet, ada apa Kang? Kok ini kayak kuburan Kuntet? Emang iya Kang, emang kuburan ini, kuburan. Kuburan apa tuh? Ya kuburan orang, masa kuburan apa? Iya kan ada kuburan kuda, kuburan kambing, kuburan sapi atau apa, kucing. Ya ini Kang, ini makam umum. Di sini tuh ini makam umum namanya gitu. Kok ini makam? Jadi gimana ya? Ya udah kalau Akang mau duduk aja, mau istirahat kan. Akang kan niatnya mau istirahat di gubuk ini. Kenapa pas ngeliat begitu Akang nggak jadi? Harus jadi Kuntet gimana? Kang begini, maaf ya Kang ya, maaf. Ini maaf kata si Kuntet. Emang kenapa kamu harus minta maaf? Akang kan tujuannya tadi ke sini mau tidur, mau istirahat. Dikarenakan tempatnya begini kok Akang nggak mau tidur, berarti Akang belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang Akang ceritakan. Belum bisa, berarti Akang berarti nggak boleh Kang, nggak boleh begitu. Apa yang Akang ucapkan, yang apa Akang ceritakan itu Akang harus bertanggung jawab, Akang harus menjalankan itu. Nah, itu namanya belajar tanggung jawab. Iya Kuntet, tapi ini kan masalahnya iya itu sama aja kan, seperti Akang ngomong begini ngomong begitu, berpikir begini, itu nggak selalu mulus, nggak selalu murni Kang, pasti ada hal-hal yang jeleknya, ada hal negatif, itu sama kan, nggak jauh beda. Oh jadi terus gimana Kuntet? Ya udah Kang, sekarang udah istirahat aja, udah di situ duduk tidur tuh berendengan dengan makam tuh ya, orang yang udah meninggal di bawahnya, udah akan tidur di situ. Tapi Kuntet lu yang bener aja, masa ya ini aja Kang, Akang pikirannya positif aja. Akang hitung jaroh aja ke tempat orang yang tadi udah meninggal, berdoalah, berzikir, doakan. Udah, wah bener itu kamu Kuntet, bener, bagus, setuju kata sisinya. Udah itu langsung masuk, buka pintunya, krekek. Nah itu langsung udah di situ Sinyo tuh duduk di situ, langsung berdoa sama Yang Kuasa, mendoakan almarhum yang ada di dalamnya. Gak lama kemudian itu datanglah sang ngantuk, membebani
matanya Sisinyo langsung tidur di situ berdampingan dengan makam. Tahu makamnya siapa? Tahu nggak tahu makamnya siapa? Nggak tahu. Waktu tidur Sisinyo bermimpi ketemu didatangi oleh orang berpakaian jubah ya, kita walau alam antara kiainya atau siapa kurang tahu ya. Datang pas itu, kata orang itu, "Assalamualaikum Sinyo." Kata Sisinyo, "Waalaikumsalam Eyang." "Sinyo, saya mengucapkan terima kasih, kamu udah mengirim apa yang saya mau. Kamu tadi udah mendoakan saya. Terima kasih Sinyo atas imbalannya Sinyo. Saya nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu Sinyo. Hanya sekedar mendoakan kamu, apa yang kamu inginkan, yang akan kamu tuju, yang kamu cita-citakan. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah ngabul." "Ya Eyang, terima kasih Eyang, doanya aja udah cukup." "Ya udah ya Sinyo, Eyang mau pulang lagi." Itu orang tuh langsung dalam impian tuh langsung menghilang. Gak lama kemudian Sisinyo tuh langsung bangun, terbangun. "Alah, saya tadi mimpi ya ketemu sama ada yang kakek-kakek itu, kayak kiai, seperti kiai. Katanya terima kasih udah ngirim-ngirim apa. Saya kan nggak mengirim apa-apa, cuma doa," kata Sisinyo. Dalam pikirannya Sisinyo, dia punya garis besar, punya analisa. Oh, setiap orang-orang yang mendoakan yang udah meninggal, pikiran Sisinyo mungkin itu yang didoakannya itu apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, itu yang datang, yang diinginkan sama yang didoakan. Entah perempuannya, entah laki-lakinya, entah tua, entah muda, mungkin gitu ya, mungkin. Insya Allah mudah-mudahan begitu. Itu pendapat Sisinyo. Oh begitu, jadi kalau kita berdoa mendoakan orang yang meninggal tuh berarti yang datang sama orang-orang yang udah meninggal tuh apa yang mereka butuhkan. Bisa kok begitu ya. Nah, itu saya nggak tahu lah, itu urusan Allah lah, nggak tahu lah, bodo amat. Itu Sisinyo tuh. Gak lama kemudian terdengar suara kokok ayam lagi, berarti udah subuh lagi ya, subuh. Udah subuh situ langsung Sisinyo tuh bangun, beberes lagi, langsung jalan pergi. Pagi makin lama makin siang, makin lama makin siang. Di situ ada kelihatan dari jauh tuh Sisinyo tuh ada kampung, ada gerombolan orang yang lagi ngerubung gitu. Sisinyo tuh langsung mendekat. Kata Sisinyo, "Pak, ini ada kumpul-kumpul, ada apa nih Pak?" "Oh ini ada orang meninggal." "Oh ada orang meninggal, mau dikubur sekarang?" Enggak dikubur, enggak, mau dikremasi." "Kremasi? Apa itu kremasi?" Itu orang tuh ngelihat Sisinyo itu bengong, nggak ngerti yang namanya kremasi, nggak ngerti apa itu Pak kremasi. Kremasi itu ya orangnya diem, langsung ada yang manggil langsung pergi. Udah begitu tuh, itu yang namanya jenazah tuh langsung dibawa ke suatu tempat. Ya itu yang namanya Masya Allah, orang meninggal itu ya. Orang meninggal itu buah-buahannya banyak banget itu buah-buahan, setiap orang bawa sebaki itu tiap orang. Itu bener-bener kayak seperti apa ya, iringan pengantin kayaknya itu kayak iringan pengantin. Itu Sisinyo ngeliatin, Sisinyo penasaran, Sisinyo tuh ngikutin itu ya, ngikutin arak-arakan itu ya, terus tuh orangnya pada nyanyi gitu ya, tahu nyanyi apaan. Kita pondok cerita aja, itu udah nyampe ke suatu tempat. Di situ ada tumpukan kayu, di situ tuh ada tumpukan kayu banyak.
Itu yang namanya mayit yang tadi diusung itu langsung ditidurin di situ, ditidurin, ditumpuk lagi, dikasih kayu lagi. Terus lagi ada yang keliling-keliling, tahu tuh siapa tuh, tahu anaknya, tahu siapa. Itu nggak lama kemudian ada yang pakai ikat putih itu mendekat. Tahu ngomong apa ya? Nggak tahu. Itu ngasih obor, kasih obor, dikasih sama yang itu, sama yang muda itu, yang ngasih obor itu orangnya udah tua. Dikasih obornya tuh sama yang muda, tahu ngomong apa ya? Dikasih. Nggak lama kemudian si anak muda itu, si orang muda itu ternyata membakar kayu itu. Kata sisinya, waduh aneh, ini orang mati mau dimakan gitu kok pada dibakar, jorok-jorok amat. Emang nggak ada makanan, nggak ada sapi, ada kerbau atau apa, kok orang mati dibakar, aneh. Wah bener-bener jorok nih orang, jorok. Kalau kemudian itu ya semakin lama kan angus habis mati, udah habis abu jadi arah segala macam. Itu ada yang mendekatkan lagi ke abu itu, langsung dikoreh-koreh sama orang yang tua yang tadi ngasih obor itu. Terus ada kendi di situ, langsung abu itu diambilin, dimasukin ke kendi, udah dimasukin lagi, langsung dikasih lagi sama anak yang tadi, yang orang yang tadi membakarnya itu. Itu sisinya tuh bengong. Oh begitu ya, kok abunya dimasukin ke kendi langsung, itu kan apaan tuh, dikira tuh mau dimakan kan, orang dibakar itu. Masya Allah, kok ini orang tega-tega amat, bukannya dikubur, masa orang dibakar, gak ada kerjaan. Aduh, ngeri, saya takut kata sisi. Itu si Kunta tuh senyum terus ngeliatin sisinya kelakuan kayak begitu, senyum. Terus pas kelihatan sama sisinya, Kunta ngapain lu ketawa senyum. Iya Kang, Akang lucu. Ya orang di sini emang begitu. Itu maksudnya apa? Ya udah Akang aja tanyain sendiri ke sana. Kamu Kuntet selalu gitu, selalu kenapa kayak kamu ngasih tahu kayak sekali kayak ada apa? Itu Kang, pokoknya Akang sendiri tanya ke sana. Saya belum waktunya untuk memecahkan permasalahan Akang. Jadi sekarang udah Akang aja yang nangani, langsung nanyain sama orang itu. Jadi Kuntet kamu nggak mau ngasih tahu? Belum Kang, belum saatnya Kang, belum saatnya harus ngasih tahu inilah itulah bagaimana itu. Belum saatnya Kang, nanti juga kalau udah waktunya, udah saatnya. Akan nggak minta juga, akan saya kasih tahu, saya kasih unjuk. Kan Kang, sekarang saya ini hanya ditugaskan untuk menjaga aja dari hal-hal yang nggak dimungkinkan, hal yang nggak dipikir-pikir. Cuma menjaga aja Kang untuk sekarang. Belum saatnya terjun ke dunia Akang yang seutuhnya. Maaf aja Kang, saya mohon maaf. Akang harap maklum, saya bukannya nggak sayang, bukannya tega sama Akang, tapi belum waktunya. Saya hanya tugas untuk mendampingi saja, nggak boleh ikut turut campur masalah Akang inilah. Jadi Kuntet, iya saya sih hanya mendamping, yang lain-lainnya itu urusan Akang pribadi. Tangani sama Akang, gimana baiknya, yang buruknya gimana, itu urusan Akang. Mohon maaf Kang ya, saya belum saatnya untuk turut campur urusan Akang gitu ya Kang. Mohon maaf. Kuntet, jadi kamu tuh selam pantesan, kamu kalau ada apa, ada ini, ada itu nggak pernah ngasih tahu. Jadi kamu tugasnya di sini tuh hanya sebagai teman aja, sebagai teman mendamping aja di perjalanan. Iya Kang, begitu. Saya mohon maaf ya Kang ya, mohon maaf. Bukannya saya nggak kasihan, bukannya saya nggak tega sama. Sebab tugas saya itu kan cuma hanya sekedar nemenin aja di perjalanan. Itulah tadi cerita dari Aki Jamrong
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Seumpamanya kami di sini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Benar saja bukan malaikat, salah juga bukan setan. Kami dari kru Cucu Tuan Tanah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.